Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Acara Through the Bible hari ini sampai di Kisah Para Rasul pasal yang ke-25. Kisah Para Rasul pasal yang ke-25. Nah, sebelum membaca atau membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami datang padamu, kami mohon padamu Tuhan, agar Tuhan menolong kami. Banyak di antara kami Tuhan yang mengalami banjir. Tuhan, Engkaulah yang dapat menolong kami. Tolonglah supaya tidak tambah hujan lagi. Dan Tuhan beri kekuatan kesehatan kepada kami untuk melewati kesusahan ini. Berikan kami ketabahan ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami akan membahas firman-Mu. Mohon Engkau berkati, pimpin kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, pendengar sekalian, Lilin akan membaca dari ayat 1 hingga ayat 12. Silakan. 3 hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan mendakwaan terhadap Paulus. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah dan yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem. Sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Tetapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Katanya, karena itu baiklah orang-orang yang berwewenang di antara kamu turut ke sana bersama-sama dengan aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia, jika ada kesalahannya. Festus tinggal tidak lebih daripada 8 atau 10 hari di Yerusalem. Sesudah itu ia pulang ke Kaisarea. Pada keesokan harinya, ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan Paulus. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya, dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Sebaliknya Paulus membela diri, katanya, aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap Kaisar. Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini? Tetapi kata Paulus, aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar, dan di sinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar, sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi, jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar. Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat tadi adalah Gubernur Felix, ya. Nah, Gubernur Felix telah rupanya masa jabatannya habis. Kemudian dia digantikan oleh gubernur lain yang namanya Porcius Festus, ya. Dan katanya untuk mengambil hati orang Yahudi yang membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Seharusnya Paulus dilepaskan, ya, tetapi dia rupanya sebagai gubernur baru, dia ingin menyenangkan orang Yahudi karena wilayah kekuasaannya adalah orang-orang Yahudi. Jadi supaya tidak pusing di kemudian hari ada banyak persoalan mungkin. Oleh sebab itu dia ingin supaya orang Yahudi juga senang kepadanya gitu. Jadi Paulus tetap ditahan di situ. Nah,
3 hari sesudah tiba di provinsi ini Kaisarea, itu Festus ini berangkat ke Yerusalem katanya. Dan di situ imam-imam kepala, ya pasti ya mereka masih ingat satu perkara, sekalipun sudah lewat 2 tahun, rupanya Paulus sekalipun di penjara, dia tidak berhenti memberitakan Injil. Dan ini yang membuat para imam dan orang-orang Yahudi jadi kesal mungkin, karena mereka berpikir kalau dia di dalam penjara sudah diam-diam, ya pasti sudahlah. Ternyata dari penjara pun Injil berkumandang terus-menerus. Sehingga orang Yahudi punya pikiran, hanya salah satu cara, satu-satunya cara untuk membuat Paulus diam, yaitu dia dibunuh. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Paulus di dalam tahanan justru jauh lebih aman daripada dia di luar. Karena kalau dia di dalam tahanan, dia terpelihara oleh tentara yang menjaganya. Dan kalau sampai dia mati, itu berarti ya pemerintah yang bersalah pada waktu itu. Tetapi kalau dia dilepaskan, mungkin teman-temannya tidak sanggup untuk melindunginya. Dan dia harus bersembunyi dan lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Oleh sebab itulah, maka adalah kehendak Tuhan, Rasul Paulus ditahan, dan sekarang dia memberitakan Injil dari dalam penjara saja. Bebas berbicara, namun tidak tersentuh. Ya, indah sekali. Nah katanya, kepada Festus mereka ya, minta supaya diberi anugerah. Ya, anugerahnya apa? Ya gampang aja. Ya, supaya Paulus itu diadili di Yerusalem saja gitu. Permintaannya tidak ya banyak-banyak, hanya Paulus diadili di Yerusalem. Ya, katanya karena mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Ya, kalau Paulus dikirim hanya dengan penjagaan beberapa prajurit, sedangkan mereka datang dengan ratusan, ya prajurit itu tidak sanggup berbuat apa-apa. Ya, pasti Paulus akan mati dibunuh oleh mereka. Nah, tetapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea katanya, dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Nah, katanya karena ya baiklah orang-orang yang berwenang di antara kamu turut ke sana untuk ya mengajukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahan. Ya. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, sampai di sini saya ingin mengomentari bahwa dari zaman dahulu kala sampai hari ini, pengadilan justru di tempat itu adalah tempat yang paling tidak adil. Karena semua pihak berusaha untuk ikut campur, berusaha untuk mempengaruhi hakim, berusaha untuk melaksanakan atau melampiaskan keinginan dan pembelaannya di sana. Dan ya dari zaman dahulu kala sampai hari ini, hakim-hakim selalu ya terpengaruh oleh uang, terpengaruh oleh jabatan, terpengaruh oleh kekuasaan dan lain-lain sebagainya. Sehingga pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, jikalau kita hanya mengandalkan pengadilan di dunia ini saja, maka kita akan hidup dengan penuh kekecewaan. Tetapi bagi orang Kristen, kita disuruh untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan membalas kejahatan dengan kebaikan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah karena kita adalah orang yang percaya kepada pengadilan yang terakhir, yaitu pengadilan yang dilaksanakan oleh Allah. Nah, di pengadilan itu tidak ada lagi orang bisa memainkan kekuasaan, tidak ada lagi pengaruh mempengaruhi, uang tidak berlaku di sana sama sekali. Dan di pengadilan seperti itulah keadilan baru benar-benar bisa ditegakkan. Dan segala sesuatu yang pernah diadili di muka bumi ini dengan tidak adil, itu akan diadili di sana. Nah, karena orang Kristen sedemikian percaya akan janji Allah, orang Kristen sedemikian percaya akan pernyataan Alkitab, jadi kita tidak kecewa
dengan pengadilan di dunia ini, karena kita tahu ini hanyalah pengadilan dunia. Nanti di pengadilan banding di surga di sana, semuanya ya, yang tentu yang tidak percaya Tuhan Yesus tidak akan masuk surga, jadi tidak akan diadili di surga. Ya, mereka akan diadili di pintu neraka, ya, supaya mereka nanti akan menderita di sana. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, namun apakah orang Kristen boleh menjadi hakim? Apakah orang Kristen boleh menjadi tentara? Ya. Apakah orang Kristen boleh menjadi polisi? Apakah orang Kristen boleh jadi tentara tembakin musuh? Ya. Apakah orang Kristen bahkan boleh jadi algojo? Kalau orang sudah dijatuhin hukuman mati, lalu kita yang sebagai anggota regu penembaknya atau tukang penggalnya gitu, lebih kejam lagi ya. Kalau tembak mah jauh gitu. Kalau tukang penggal itu mungkin bisa kepercik darahnya. Gitu. Jadi apakah orang Kristen boleh punya bagian di situ? Saya katakan iya. Mengapa? Apa fungsi tentara? Fungsi tentara adalah menjaga keamanan negara. Nah, mengapa keamanan negara dijaga? Karena Tuhan mau ada negara di muka bumi ini. Mengapa Tuhan mau ada negara di muka bumi ini? Karena Tuhan mau ada satu pemerintahan, ada negara yang mengurus ya, masalah antar manusia. Jadi ada pemerintah yang jikalau ada satu manusia menjahati manusia yang lain, maka dia harus ditangkap oleh pemerintah, penegak hukum, kemudian orang itu diadili berdasarkan keterangan saksi-saksi, berdasarkan bukti-bukti, ya. Maka perkara diputuskan. Jadi tentara yang mengamankan negara atau pemerintah yang mengadili dengan baik ini, itu tentara itu sudah melaksanakan kehendak Tuhan. Dia adalah berperan sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan dalam pengertian, sebagai catatan, perhatikan dengan baik. Hamba Tuhan dalam pengertian menjaga sebuah negara yang Tuhan ingin ada di muka bumi ini. Gitu. Jadi, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, mengapa Tuhan mau ada negara di muka bumi ini? Sekali lagi, Tuhan mau supaya ada sebuah negara, dan tentu ada pemerintah, yang mengurus masalah antar manusia. Oleh sebab itu, tanggung jawab sebuah negara atau pemerintah yang paling utama, dengar baik-baik, yang paling utama, itu adalah masalah penegakan hukum. Ya. Bahkan negara ya, harus bertindak adil. Bertindak adil. Bertindak adil itu bukan merampokin uang orang kaya bagikan kepada orang miskin seperti yang dilaksanakan oleh pemerintah komunis. Ya. Itu tidak benar. Ya. Pemerintah harus adil. Nah, lalu bagaimana kita kasihan kepada orang miskin? Ya, kita menghimbau orang kaya supaya mereka rela. Ya, dengan rela hati mengulurkan tangan mereka untuk membantu orang miskin. Nah, ini cara yang benar. Bukan dengan cara ya orang kaya dipajakin besar-besar, kemudian orang miskin disubsidi gitu. Ini komunis, ya. Sistem komunis. Bahkan mungkin semi komunis. Apa arti komunis? Komunis itu artinya kehidupan keuntungannya atau sama rata gitu. Banyak orang Indonesia terjadi kesalahpahaman terhadap antara komunis dengan ateis. Ya. Ateis itu artinya percaya tidak ada Tuhan. Komunis itu adalah sistem sosial. Ya. Ya memang kebanyakan negara komunis itu ateis gitu. Artinya dia tidak percaya ada Tuhan juga. Tetapi harus dapat dibedakan antara komunis dengan ateis. Ateis itu adalah sikap terhadap Tuhan. Sedangkan komunis itu adalah sistem tatanan sosial. Jadi itu dua hal yang berbeda. Nah, kalau sebuah negara ya,
mempajakin orang kaya berat-berat, kemudian mensubsidi orang miskin. Ini sebenarnya konsepnya sistem komunis, gitu. Sistem tatanan sosial komunis. Tetapi sebenarnya yang Tuhan mau adalah tiap-tiap orang melakukan pekerjaannya dan kemudian menikmati hasilnya. Ya, adakah orang yang beruntung, orang yang tidak beruntung? Ya. Ya seperti misalnya terjadi musibah, ya. Ada orang yang bukan salah dia, bukan salah siapa-siapa. Tetapi harta yang ada tiba-tiba hilang, ya. Akhirnya harus hidup susah. Nah, kita menghimbau, pemerintah menghimbau orang-orang kaya yang lebih beruntung keadaannya untuk mengulurkan tangannya bagi orang-orang yang kurang beruntung. Ya, ada perasaan sosial di antara masyarakat. Jadi tugas utama pemerintah itu adalah menegakkan keadilan. Adil, gitu. Ya. Adil, mengadili seadil-adilnya. Nah, tentara yang menjaga pemerintah yang demikian, menjaga negara yang demikian, itu berjasa. Nah, polisi, apakah orang Kristen boleh jadi polisi? Oh, boleh. Sangat baik. Jadilah polisi yang jujur. Jangan jadi polisi yang memeras orang. Ya. Yang kalau sudah tangkap orang bersalah, ya, diulur-ulur supaya tunggu disogok gitu. Jangan. Ya. Jadi jadilah polisi yang benar, polisi yang baik. Ya. Di dunia ini, di negara di seluruh muka bumi, ya, semua negara punya polisi. Dan ya, di negara yang demokratis dan sungguh-sungguh memerangi korupsi, ada nggak polisi yang brengsek di situ? Ada. Tetapi polisi yang jelek di situ tidak berani, ya, memeras orang di depan temannya, apalagi di depan komandannya. Ya. Namun, ya, kita tahu ada negara di muka bumi ini yang di mana polisinya berani memeras orang di depan temannya gitu. Bahkan di depan komandannya nanti dibagikan sama dengan komandannya gitu. Wah, kita bilang, nah, negara begini hukumnya tidak mungkin bisa tegak. Ya. Karena penegak hukumnya sendiri sudah miring. Bagaimana dia bisa membuat itu hukumnya tegak kalau penegaknya sendiri sudah miring gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Paulus dihadapkan kepada pengadilan. Sebenarnya pada zaman itu pengadilan Romawi ini sudah terkenal pengadilan yang, ya, lumayan baik dibandingkan dengan pengadilan yang di daerah dan yang dilaksanakan oleh wilayah-wilayah di seluruh Romawi waktu itu. Namun demikian pun ada pribadi-pribadi yang tidak beres. Ya, seperti Festus ini. Dia memanfaatkan jabatannya, memanfaatkan wewenangnya, ingin ini mengambil hati orang-orang Yahudi. Sehingga Paulus mau dijadikan hadiah gitu. Wah, ini tidak beres. Ya. Nah, orang Kristen boleh jadi hakim? Oh ya, tentu harus jadi hakim yang baik. Ya. Mengadili dengan tidak terpengaruh oleh perasaan, apalagi sogokan. Ya. Nah, hakim yang mengadili orang dengan terpengaruh hal-hal yang demikian, nanti di neraka mereka akan dihukum dengan sangat berat. Ya. Akan sangat berat. Karena Tuhan mempercayakan pengadilan di muka bumi ini ke tangan mereka dan mereka permainkan itu. Jadi mereka akan dihukum dengan sangat berat. Lalu orang Kristen boleh menjadi algojo nggak? Tukang tembak atau tukang jagal gitu. Ya, tukang gantung. Oh, boleh. Ya. Bukan dia yang bersalah. Kalau hakim dengan miring memutuskan orang itu dihukum tembak, dan algojo melaksanakan orang itu ditembak mati, dan sepatutnya dia bukan orang yang patut ditembak mati, maka yang salah bukan algojo. Yang salah itu hakim tadi itu, yang memutuskan orang itu dihukum mati padahal dia tidak ada salah misalnya. Algojo dalam hal ini hanya melaksanakan hukum. Ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita boleh melayani di sebuah pemerintahan dalam bidang apapun juga.
Tapi layanilah dengan hati yang murni. Ya. Layanilah. Dan Anda atau siapapun juga yang ada di pemerintahan, ya, Anda melayani Tuhan dalam hal mewujudkan satu pemerintahan. Ya, satu pemerintahan yang diinginkan oleh Tuhan di muka bumi ini. Yaitu pemerintahan yang dapat mengurus, ya, yang dapat mengurus, ya, masyarakat dengan baik. Ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini seperti sekarang Jakarta banjir besar begitu. Kita tidak tahu di mana salahnya, tetapi jelas ada yang salah gitu. Ya. Tidak mungkin tidak ada yang salah. Nah sekarang aja kita jadi heran, ya. Mengapa bisa giliran sekarang ini Sunter yang banjir terus Pluit bisa kering gitu. Kita heran. Ya, apa yang menyebabkan itu? Ada isu katanya ini ya pintu air di mana ditutup, yang di mana dibuka dan lain sebagainya. Ini siapa yang memutuskan mana yang dibuka, mana yang ditutup ya? Apakah itu terpengaruh oleh uang? Ya. Apakah itu terpengaruh oleh kepentingan kekuasaan dan lain sebagainya? Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ya, terkutuklah orang yang mencelakakan orang lain sekalipun dia adalah seorang rakyat kecil, katakanlah pengemis di tepi jalan itu. Karena dia manusia. Kalau ini memang sebuah musibah, ya, musibah alam, ya semua orang akan menerimanya dengan apa boleh buat, ini musibah alam. Tetapi jikalau ini adalah hasil atau ini adalah akibat dari kebijaksanaan seseorang, nah ini yang tidak beres gitu. Ini yang tidak beres. Kalau ya saya katakan. Jadi mudah-mudahan tidak ada. Tetapi ya Tuhan yang di atas sana tahu kalau ada atau tidak. Ya kita serahkan kepada Dia. Ya kita hanya susah sedikit gitu. Nah pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, Festus tinggal tidak lama di Yerusalem katanya. Kemudian keesokan harinya dia pulang ke Kaisaria dan mengadakan sidang. Kemudian orang-orang yang datang bersama dengan dia ya dihadapkan sidang dengan Paulus di tengah, dan mereka mulai mengajukan tuduhan-tuduhan tanpa bukti katanya. Tanpa bukti. Paulus membela bahwa saya tidak ada salah terhadap hukum Taurat, terhadap bait Allah, dan terhadap Kaisar. Tidak salah terhadap siapapun juga. Silakan mereka buktikan. Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi katanya menjawab Paulus, bagaimana kalau dia pergi ke Yerusalem untuk dihakimi di sana, katanya. Nah Paulus tahu bahwa Festus ini ingin menjadikan dia kado untuk orang Yahudi, ya. Dia berkata, aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar. Dan di sinilah aku harus dihakimi. Wah kita lihat Paulus seorang yang tegas. Ya. Lalu mengapa saya harus dihakimi di Yerusalem? Ya. Mengapa ada ya komplotan tersembunyi saya mau dijadikan kado untuk dihadiahkan kepada orang Yahudi? Ya. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar katanya, sedikit pun aku tidak bersalah ya, terhadap orang Yahudi. Jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu yang jahat setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jikalau apa yang mereka tuduhkan terhadapku ternyata tidak benar, ya tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Ini ya. Paulus tidak rela dijadikan anugerah. Ya. Aku naik banding kepada Kaisar katanya. Wah, di depan semua orang, ya dia berkata dia naik banding. Jadi bukan diam-diam sama Festus, aku naik banding, ini bukan. Dia berkata terang-terangan di depan pengadilan, aku naik banding kepada Kaisar. Ini Festus nggak bisa berapa-apa. Karena semua orang dengar, kalau sampai Paulus mati di tangan Festus pun, ya, kalau itu terdengar oleh Kaisar, Festus bisa ada persoalan gitu. Nah, setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar. Nah, berangkat dari sini inilah Paulus menuju ke Yerusalem, menuju ke Roma. Ya. Dia dikawal dengan kapal segala macam, nanti akan menuju ke Roma. Kita kembali lagi ke dalam pembahasan kita.
Nah, sekarang Lilin akan membacakan perikop yang berikut, yaitu ayat 13 sampai 27. Beberapa hari kemudian datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisaria untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu, katanya, "Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix pada waktu ia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk memberi diri terhadap tuduhan itu. Karena itu mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Tetapi mereka hanya berselisih faham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana aku harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku menanyakan apakah dia mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh Kaisar. Karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada Kaisar. Kata Agripa kepada Festus, "Aku ingin mendengar orang itu sendiri." Jawab Festus, "Besok engkau akan mendengar dia." Pada keesokan harinya datanglah Agripa dan Bernike dengan segala kebesaran, dan sesudah mereka masuk ruang pengadilan bersama-sama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang yang terkemuka dari kota itu, Festus memberi perintah supaya Paulus dihadapkan. Festus berkata, "Ya Raja Agripa serta semua yang hadir di sini bersama-sama dengan kami, lihatlah orang ini yang dituduh oleh semua orang Yahudi, baik yang di Yerusalem maupun yang di sini. Mereka telah datang kepadaku dan sambil berteriak-teriak mereka mengatakan bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama. Tetapi ternyata kepadaku bahwa ia tidak berbuat sesuatu pun yang setimpal dengan hukuman mati, dan karena ia naik banding kepada Kaisar, aku memutuskan untuk mengirim dia menghadap Kaisar. Tetapi tidak ada apa-apa yang pasti yang harus kutulis kepada Kaisar tentang dia. Itulah sebabnya aku menghadapkan dia di sini kepada kamu semua, terutama kepadamu, Raja Agripa, supaya setelah diadakan pemeriksaan, aku dapat menuliskan sesuatu. Sebab pada hematku, tidaklah wajar untuk mengirim seorang tahanan dengan tidak menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia." Iya. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Ini tadi di perikop sebelumnya dikatakan Paulus naik banding kepada Kaisar. Ya. Dia tidak rela dijadikan hadiah kepada orang Yahudi oleh Festus hanya untuk mengambil hati orang Yahudi. Dia tidak rela dan memang tidak boleh demikian. Ya. Ini adalah satu penghinaan terhadap kemanusiaan. Kalau ada orang yang menjadikan manusia lain sebagai hadiah untuk menyenangkan orang, ya, bahwa dia boleh dimatikan seenaknya begitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini Paulus dituntut hukuman mati. Nah, saya ingin mengomentari sedikit mengenai masalah hukuman mati. Di dalam Alkitab tidak ada satu ayat pun menentang hukuman mati. Tidak ada satu ayat pun. Oleh sebab itu orang Kristen Alkitabiah mendukung hukuman mati. Hukuman mati yang ditentukan oleh Allah pertama kali dicatat ya di dalam Kitab Kejadian pasal 9. Kitab Kejadian pasal 9
di ayat 5 ya, dan 6. Ayat 5 dan 6, Kejadian pasal 9 ayat 5 dan 6 berbunyi, tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi barang siapa yang mematikan manusia, dia harus dimatikan. Bahkan binatang pun yang mematikan manusia, yang membunuh manusia, binatang itu harus dibunuh. Ini firman Tuhan. Ya. Mengapa? Ini adalah hukum yang Tuhan turunkan yang paling awal untuk melindungi nyawa manusia. Mengapa? Alasannya mengapa orang yang membunuh orang dihukum mati? Mengapa orang yang mencelakai manusia harus dihukum? Di sini dikatakan, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi kita ini, manusia ini, gambar Allah, foto Allah. Kita bukan Allah, kita hanya fotonya, gitu. Jadi, pendengar sekalian, kalau orang membenci George Bush, mereka ambil fotonya, kemudian bakar di jalanan, gitu. Nah, oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang foto George Bush, itu adalah orang yang menyerang George Bush karena nggak kesampaian ke Amerika di sana. Dia nggak bisa pergi ke Amerika dan tidak mungkin bisa masuk ke Gedung Putih di sana. Maka sebagai bentuk penyerangannya, dia bakar fotonya gitu. Nah, jadi orang-orang yang menyerang manusia dilihat oleh Allah sebagai orang yang menyerangnya. Ya, karena nggak bisa menyerang Allah, nggak bisa sampai ke surga menyerang Allah di sana, maka menyerang gambar Allah, foto Allah manusia ini. Oleh sebab itulah, ya, barang siapa yang membunuh orang, ya, dia harus dihukum. Dan hukuman yang setimpal adalah dia dibunuh juga. Tapi bukan kita pribadi yang pergi membunuh. Dan Tuhan serahkan di dalam Roma pasal 13 di situ di Rasul Paulus katakan, Tuhan serahkan wewenang ini kepada pemerintah. Jadi pemerintahlah yang harus melaksanakan ya perintah Tuhan ini, yaitu menghukum orang yang membunuh orang. Dengan hukuman apa? Dengan hukuman mati, ya. Dengan hukuman mati. Itu direstui oleh Tuhan? Iya, ya. Itu direstui oleh Tuhan. Loh, kenapa ada piagam PBB yang katanya ya hak hidup itu adalah hak asasi manusia? Oh ya, betul. Sama sekali tidak salah. Justru hak hidup itu adalah hak asasi manusia. Maka barang siapa yang mencabut hak hidup orang lain, itu sama dengan dia mencabut hak hidupnya sendiri gitu. Oke? Ya. Barang siapa yang mencabut hak hidup orang lain, dia kehilangan hak hidupnya sendiri gitu. Jadi orang Kristen yang mengerti Alkitab, kita mendukung hukuman mati. Tentu hukuman mati yang diadili secara benar. Nah, jangan sampai menghukum mati orang yang tidak salah gitu. Ya seperti kasus Rasul Paulus ini, dia tidak bersalah kepada siapapun, ya. Dan dia percaya bahwa Yesus itu hidup gitu. Ya orang lain percaya bahwa dia mati, ya urusan kamu lah gitu toh. Ya. Nah, sekarang katakanlah ada satu orang, ya, yang sudah mati. Nah, kemudian ada orang lain bilang, enggak, dia enggak mati, dia sudah hidup gitu. Ya kan hak dia gitu. Jadi Rasul Paulus bilang bahwa Yesus itu tidak mati, dia bangkit, dia hidup, dan dia Allah. Wah, hak dia kan. Dia tidak bersalah kepada siapapun juga. Ya Anda mau percaya silakan percaya, ya Anda tidak mau percaya enggak usah percaya, gitu toh. Lain kalau Rasul Paulus itu misalnya memaksa orang percaya. Kalau tidak percaya akan ditempeleng atau apa begitu. Itu enggak boleh gitu. Tapi sejauh dia hanya meyakini kemudian mengatakan kepada orang lain, memberitakan, oh itu hak dia gitu. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, mengenai hukuman mati ini, ya, barang siapa ya, yang membunuh orang,
maka hukuman yang pantas adalah hukuman mati. Ya, tentu dalam hal ini adalah membunuh orang dengan sengaja, ya, dengan sengaja, apalagi terencana. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, menyerang manusia itu dilihat menyerang Allah, karena manusia itu gambar Allah. Dan sehubungan dengan ini pula lah, maka gereja yang benar, yang Alkitabiah, tidak merestui ya itu kremasi, mayat dibakar. Mengapa hari ini kita mengantar mayat ke kuburan dan menguburkannya dengan hormat? Mengapa orang yang mendapat kecelakaan longsor tertimbun kita tidak biarkan aja? Kan nanti juga diambil keluar juga dikubur juga gitu. Ya enggak usah diambil lagi, udah biar di dalam. Mengapa? Karena dia manusia yang terbuat sesuai dengan gambar dan peta Allah. Jadi kita mesti mencari mayatnya. Kemudian sesudah mendapatkannya, kemudian kita menguburkannya kembali dengan sikap hormat. Sikap hormat kita kepada orang yang sudah mati itu, kepada tubuh yang terbuat sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Nah, itulah sebabnya kita tidak membakar mayat. Dan kekristenan yang benar, yang Alkitabiah, tidak merestui membakar mayat. Itu adalah konsep Hindu. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Nah, Paulus dituntut hukuman mati. Ya, dan bahkan akan dijadikan anugerah oleh Festus kepada orang-orang Yahudi. Ya jelas Paulus tidak rela. Ya, dia tidak rela. Dan katanya, ya, beberapa hari kemudian datang Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea, ya, untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Karena Festus ini gubernur baru menggantikan Felix, jadi kunjungan kehormatan. Nah, karena mereka katanya beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu. Ya, katanya di sini memang ada satu tahanan, ya. Tahanan yang bebas sih, ya, boleh dikunjungin oleh teman-temannya sebenarnya. Ada seorang tahanan yang ditinggalkan oleh Felix katanya pada waktu ia pergi. Nah, ketika aku berada di Yerusalem, ya, imam-imam kepala dan tua-tua semuanya mengajukan dakwaan, macam-macam, ya. Dan ya katanya aku menjawab mereka, ya, bahwa tidak biasa bagi orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhannya itu. Nah, karena itu mereka turut bersama-sama dengan aku kemari katanya ke Kaisarea. Dan pada keesokan harinya aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri sekelilingnya, katanya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan tentang perbuatan jahat seperti yang telah kuduga, katanya. Memang nggak ada perbuatan jahat. Apa yang mau dituduhkan? Ya, Paulus nggak mencuri barang orang, ya. Dia tidak memukul siapapun, ya. Dia tidak menghina siapapun, ya. Dia tidak merampok uang siapapun, ya. Tidak, ya tidak ada kesalahan apapun juga. Seperti yang telah kuduga, katanya. Ya. Nah, rupanya dugaan si Festus lumayan baik juga. Dia lumayan peka, gitu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri sini, karena tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi mereka hanya berselisih paham tentang dia, ya, dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Bagaimana Yesus menampakkan diri terus kepadanya sudah berapa kali? Bagaimana Paulus tidak yakin dengan pasti bahwa dia hidup? Ya, Yesus hidup, Yesus datang kepadanya, dia hidup. Ya, dia hidup, ya, dia sudah bangkit, dia hidup dan dia kembali ke sorga. Dia adalah juru selamat, ya, dia adalah Allah. Ya, karena waktu Paulus jatuh dalam perjalanan ke Damsyik, Paulus bertanya, "Siapakah engkau Tuhan yang aku aniaya?" Dan Yesus menjawab, "Akulah Yesus." Disitulah Yesus Kristus mengaku dirinya adalah Tuhan. Nah, ada kelompok yang tidak menerima Yesus itu Allah, Tuhan. Ya. Ada lebih aneh lagi, dia Tuhan tapi bukan Allah. Ini ngaconya, ya. Bahkan mereka itu sudah bertentangan dengan akal sehat gitu loh. Bertentangan dengan akal sehat. Bagaimana dia Tuhan bukan Allah gitu. Ya.
Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, karena aku ragu-ragu bagaimana aku harus memeriksa perkara seperti itu, katanya. Aku menanyakan apakah ia mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Festus, kamu licik, Kamu menekan Paulus di sini, kamu ingin menjadikan Paulus sekedar hadiah bagi orang Yahudi. Ya. Dan engkau hakim yang tidak benar, Nanti, bukan nanti lagi, sekarang ini. Sekarang ini, Festus sudah mengerang-ngerang di neraka. Dia sudah menderita di sana. Jadi dia sungguh menyesali semua sikapnya pasti. Dia sudah sampai berhadapan dengan seorang penginjil terbesar segala abad, Rasul Paulus. Tetapi dia tidak sampai menerima Injil itu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya seringkali memberitakan Injil kepada seseorang. Dan jikalau orang itu menolak, saya berpikir dalam hati, oh Tuhan, mengapa orang ini nggak ada hoki untuk diselamatkan gitu? Mengapa orang ini nggak ada hoki masuk surga? Banyak orang di dunia ingin mau mencari hoki materi. Padahal hoki yang paling indah adalah hoki masuk surga. Tidak ada yang lebih dari itu lagi. Nah, tetapi Paulus naik banding katanya. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan. Paulus sendiri yang minta supaya dia tinggal dalam tahanan. Mengapa? Karena Paulus tahu bahwa orang Yahudi di luar sana, itu seperti singa yang mengaum-ngaum yang sudah siap mau menelannya. Mereka sudah nggak sabaran lagi mau membunuhnya. Ini kelompok teroris anti perdamaian. Mereka tidak mau menyelesaikan persoalan dengan duduk tenang, dengan argumentasi, tapi dengan kekerasan. Orang-orang Yahudi ini, orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang mereka menjunjung tinggi kekerasan. Nah, kita tahu orang yang menjunjung tinggi kekerasan tidak mungkin ada berdiri di pihak Allah. Mereka pasti berdiri di pihak iblis. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa mereka bukan anak-anak Abraham, mereka anak-anak iblis. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kamu anak-anak siapa? Kita anak-anak siapa ini? Saya anak Allah atau anak iblis, itu bukan mulut saya yang mengatakan saja, tetapi perbuatan saya menunjukkannya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya mendapat laporan dari mahasiswa. Mereka jual buku, dia sampai di sebuah sekolah teologi. Ini sebuah sekolah teologi ini. Dia membawa buletin pedang roh. Kemudian bertemu dengan seorang dosen teologi di sekolah teologi itu. Dan dosen teologi itu bilang, ini dari mana? Ini dari Grave. Karena pengajaran Grave tidak sama dengan pengajarannya. Dia rebut itu pedang roh. Kemudian dia robek-robek. Saya mendengar itu, saya hanya tertawa. Dia menunjukkan dia anak siapa. Dia anak siapa. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda anak siapa? Anak Allah apa anak iblis? Itu bukan mulut kamu yang mengatakannya, tapi hidup kamu yang menyatakannya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya berkata kepada mahasiswa semua, bahkan ajaran sesat apapun datang, layani mereka dengan penuh kasih. Ada kelompok dari Saksi Yehova datang, saya persilahkan dia duduk, kasih minum. Anda mau bicara apa? Mari kita berargumentasi. Yesus Allah atau bukan? Saya tidak pernah satu kali pun merobek itu buku-buku yang diberikan oleh kelompok Saksi Yehova. Mereka tanya, Bapak mau terima ini enggak? Oh, saya bilang baik, saya akan terima. Bapak mau baca? Oh, saya akan baca. Saya bilang, saya akan baca. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Tapi saya mendengar banyak laporan.
Mereka yang merasa bahwa pengajaran Grave tidak sesuai dengan pengajaran mereka, mereka marah-marah ya. Wah, untung belum sampai tingkat memukul ya. Kalau sampai itu sudah sama dengan orang Yahudi di zamannya Rasul Paulus itu. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Dan sekarang katanya, ya, karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada Kaisar. Kata Agripa kepada Festus, aku ingin mendengar orang itu sendiri. Wah, tertarik juga rupanya Agripa. Jawab Festus, besok engkau akan mendengar dia. Wah, nah pada keesokan harinya, datanglah Agripa dengan Bernike, ini istrinya. Dengan segala kebesaran, pakai itu jubah rajanya, ya, dengan itu ya. Sesudah mereka masuk ruang pengadilan bersama-sama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang yang terkemuka dari kota itu, Festus memberi perintah supaya Paulus dihadapkan. Festus berkata, ya Raja Agripa, ya serta semua yang hadir di sini bersama-sama dengan kami. Nah, lihatlah orang ini yang dituduh oleh semua orang Yahudi, baik yang di Yerusalem maupun yang ada di sini. Jadi yang di Kaisaria juga. Makanya Paulus pilih ditahan aja di situ. Karena kalau di luar dia bahaya. Ya. Mereka telah datang kepadaku dan sambil berteriak-teriak. Ya. Lihat ciri khasnya. Sambil berteriak-teriak. Bukan omong baik-baik. Sambil berteriak-teriak katanya. Mereka mengatakan bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama. Aduh. Kok kamu boleh hidup lebih lama? Kok Paulus tidak boleh hidup lebih lama? Ini bagaimana ini? Ya. Kamu boleh memberitakan agamamu. Orang lain tidak boleh. Bagaimana ini? Ya. Hati nurani kamu sendiri seharusnya menghakimi kamu. Ya. Kamu boleh beribadah. Orang lain tidak boleh beribadah. Kalau engkau betul-betul pengajaran dari Allah, hati nuranimu sendiri sudah menghakimi kamu. Ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Mereka bilang, ya mereka teriak-teriak ini. Katanya, dia tidak boleh hidup lebih lama lagi. Wah, enak saja. Siapakah yang memegang kehidupan? Tetapi ternyata kepadaku, kata, bahwa ia tidak berbuat suatu pun yang setimpal dengan hukuman mati. Ya, di depan Paulus makan Festus mengakui bahwa Paulus tidak melakukan sesuatu yang salah, yang setimpal dengan hukuman mati. Karena ia naik banding kepada Kaisar, ya. Aku memutuskan untuk mengirim dia menghadap Kaisar. Ya, dia harus dikirim untuk menghadap Kaisar, pergi ke Roma di sana. Bukankah di pasal-pasal yang lalu kita sudah mempelajari di mana Rasul Paulus bilang dia sangat rindu mau pergi ke Roma. Dan karena Tuhan tahu dia rindu untuk memberitakan Injil ke Roma, maka Tuhan akan kirimnya dengan cara Tuhan, yaitu sebagai tawanan, jadi kasih makan gratis, kemudian dijaga lagi oleh sejumlah besar pasukan, ya. Wah, enak sekali kan? Kalau Paulus jalan sendiri, bisa jadi dia mati di tengah jalan, ya. Bisa jadi. Karena apa? Bagaimana dia sanggup untuk menghindarkan dari kejaran orang Yahudi di semua kota yang mau bunuh dia? Maka itu, ya. Dia dikawal. Tuhan punya cara. Tuhan punya cara. Tetapi tidak ada apa-apa yang pasti yang harus kutulis kepada Kaisar tentang dia. Nah, dalam berita acaranya ini mau tulis apa? Mengapa dia dikirim kepada Kaisar? Salahnya apa? Gitu. Itulah sebabnya aku menghadapkan dia di sini kepada kamu semua. Turut kepada padamu Raja Agripa. Supaya setelah diadakan pemeriksaan, aku dapat menuliskan sesuatu. Nah, sebab pada hematku, tidaklah wajar untuk mengirim seorang tahanan dengan tidak menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia. Ya, Festus tidak mau kelihatan bodoh gitu. Ya. Festus tidak mau kelihatan bahwa dia adalah gubernur yang tidak mampu gitu, ya. Bahwa gubernur yang hanya bisa menjilat sana sini, ya. Ya, jadi gubernur hanya karena nyogok gitu, ya. Jadi gubernur karena money politik gitu, yang tidak mampu, ya. Apa Festus dia mau, ya. Dia sekarang ingin meningkatkan kredibilitasnya. Ingin supaya terlihat sebagai gubernur yang bijaksana.
Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ya, indah sekali. Seharusnya semua orang yang menjabat jabatan publik, ya, dari lurah sampai presiden, ya, betul-betul ya bekerja melayani untuk ya memperlihatkan bahwa Anda layak ya memegang jabatan itu. Anda patut menerima hormat sesuai dengan tingkat jabatanmu. Jadi pendengar yang kami kasihi dalam Yesus Kristus. Kemudian ya persidangan terhadap Paulus di hadapan Raja Agripa dibuka lagi. Dan besok kita akan membahas itu. Oke, sampai di sini pembahasan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah mempelajari firman-Mu. Terima kasih Engkau menuliskannya sehingga kami tahu bagaimana pemberitaan Injil pada abad pertama. Apa yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dia membela Injil dengan argumentasi. Dan bagaimana sikap orang-orang yang tidak mencintai kebenaran. Mereka yang dihasut oleh iblis untuk melaksanakan hal-hal yang diinginkan oleh iblis. Kekerasan. Tuhan, kami bersyukur kami dapat mempelajarinya dan menyikmat maknanya. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.